Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Hajimemashite, watashi no namae wa Rosi Rosia desu. Yogyakarta Muhammadiyah Daigaku no Nihongo Kyuiku Gakka no Kyoshi desu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Perkenalkan, saya Rosi Rosia, dosen program studi pendidikan bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mengampu mata kuliah Ofisu Bijinesu Nihongo atau dalam bahasa Indonesia adalah bahasa Jepang untuk bisnis. Materi yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah cara menerima telepon dalam bahasa Jepang. Dewa, hajimemashou. Ayo kita mulai. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari beberapa manner atau cara menerima telepon atau menelepon keluar kantor dan dalam kantor, menyampaikan pesan telepon, dan ungkapan yang sering digunakan saat menelepon. Yang pertama, minasan bisa melihat urutan-urutan langkah menerima telepon yang ada dalam gambar. Yang pertama, agar telepon mudah diangkat, pastikan daerah sekitar telepon rapi, kemudian siapkan kertas untuk menulis memo. Yang kedua, ketika telepon berdering maksimal 3 kali, apabila lebih dari 3 kali, maka akan memberikan kesan di awal membuat orang lain menunggu. Yang ketiga, saat mengangkat telepon langsung menyebutkan nama perusahaan. Misalnya, Hai, EBC Soji de gozaimasu. Kemudian, setelah mengkonfirmasi nama lawan bicara, akhiri dengan salam, Osewa ni natte orimasu. Kemudian contoh dalam mengangkat telepon bisa minasan lihat seperti ini. Ada XX Kogyo no Nakamura sama desu ne. Itsumo osewa ni natte orimasu. Nah, ini merupakan ungkapan untuk closing. Kemudian yang kelima, ketika masuk ke topik utama, pastikan menuliskan dalam memo untuk menulis hal-hal yang penting. Contoh menulis memo bisa minasan lihat seperti ini. Ashita no kaigi no yotei no henko ni tsuite desu ne. Nah, ini merupakan memo yang harus minasan tulis. Yang keenam, setelah menerima pesan di akhir, pastikan menyebutkan nama Anda. Contohnya, watakushi no da tomoshimasu node. Ya, dan tunggu sampai lawan bicara mengatakan shitsurei desu ga. Nah, seperti itu. Ya, itu merupakan manner yang harus minasan terapkan dalam mengangkat telepon. Kemudian, meskipun sama-sama menerima telepon, tetapi penggunaan salam dan bahasa halus untuk telepon dari dalam dan luar kantor berbeda. Misalnya minasan, kata pertama saat melakukan telepon dari luar atau dalam istilah bahasa Jepangnya disebut dengan gaiseng dengwa, biasanya yang mengangkat telepon langsung menyebutkan XX Soji de gozaimasu. Ya. Jadi saat telepon dari luar perusahaan, karena mendapatkan telepon dari tamu luar, pertama-tama harus menyebutkan nama perusahaannya. Setelah menyebutkan nama perusahaan, kemudian menyebutkan nama bagian dan nama bagiannya. Seperti contoh seperti ini. Exoji eigyobu de gozaimasu, ya. Nah, ini merupakan dia menyebutkan bahwa dia pekerja di perusahaan soji dan bagian manajemen atau manajerial. Ada juga perusahaan yang harus menyebutkan nama perusahaan, nama bagian, dan nama penerimanya. Yang kedua, pada saat menerima telepon dari dalam perusahaan atau dalam internal kantor, karena yang menelepon hanya orang-orang dari internal perusahaan, sehingga tidak perlu menyebutkan nama perusahaan tersebut. Sebutkan saja bagian dan divisi dari perusahaan saja. Karena tahu telepon dari internal kantor, ada kalanya ditemukan penggunaan kata-kata seperti menerima telepon di rumah saja. Contohnya seperti ini. Hai saja sudah cukup. Ya, atau yang kedua, hai ono desu. Ya, yang keduanya itu menyebutkan nama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penggunaan bahasa halus. Nah, yang ketiga, pada saat berbicara dengan orang eksternal perusahaan, pada dasarnya
Karena berhubungan dengan orang luar akan sangat lebih baik apabila menggunakan keigo. Keigo itu adalah ragam bahasa halus. Biasanya menggunakan ragam songkeigo dan juga kenjogo agar tidak meninggalkan kesan tidak sopan. Nah, pada saat menerima telepon internal dari perusahaan, tidak seperti menerima telepon dari eksternal. Tidak perlu memperhatikan keigo juga tidak apa-apa. Biasanya menggunakan ragam formal seperti mas des saja tidak ada masalah. Minasang, silahkan membaca komik di atas. Saya akan memberikan waktu minasang untuk membaca komik di sini. Kira-kira kenapa tidak bisa menyampaikan pesan dengan lancar? Ya, ketika minasang berkomunikasi atau berkomunikasi lewat telepon, pasti ada kegagalan dalam berkomunikasi. Nah, ada beberapa poin penting yang harus kita konfirmasi saat mendapatkan pesan melalui telepon. Yang pertama adalah mengkonfirmasi alfabet yang mudah salah. Ya, biasanya kita mengkonfirmasi kembali alfabet yang pernah salah. Misalnya T dan D, ya, karena ini sering tertukar. B dengan V, ya, juga M dan N dan lain-lain. Kemudian orang Jepang pun rentan membuat kesalahan ini karena T dan D mudah salah. Kemudian coba tanyakan kembali apakah D delta, B beta, ya, untuk menunjukkan A, B, D desu ka pada saat bingung. Tolong konfirmasi sekali lagi. Yang kedua, konfirmasi kembali pada saat menggunakan angka. Karena dalam bahasa Jepang, bunyi ichi dan shichi itu hampir mirip, ya. Tolong pastikan ichi desu ka, shichi desu ka, ya, karena pelafalannya sangat mirip. Ya. Kemudian tolong pastikan yoka tanggal 4 dengan yoka tanggal 8. Karena ini sangat rentan sekali terjadi kesalahan. Yoka to yoka, ya, ada sedikit perbedaan sehingga harus dikonfirmasi lagi. Kemudian pada saat menyebutkan angka, ada kalanya ada kesalahan pada saat mendengarkannya, tergantung cara baca, ya. Kemudian pada saat menyebutkan shichiji, ya, jam 7, shichiji, ya, untuk mengkonfirmasi shichiji atau ichiji yang gampang sekali terbalik, silakan konfirmasi dengan nanaji desu ne untuk mengkonfirmasi apakah betul jam 7, ya. Jadi kita perbaiki dengan mengganti cara baca yang mudah. Tetapi untuk nama orang seperti nama Shichida, ya, Shichida, ini memang mirip dengan Ichida. Shichida tidak bisa diganti dengan nada sama. Tetapi dalam kondisi seperti ini untuk mengkonfirmasi nama dengan menggunakan Shichida sama no, misalnya mengkonfirmasi nama Shichida, ya, itu mengkonfirmasi dengan Shichida sama no shichi wa suji no 7, 8, 9 no shichi deshou ka. Nah, ini mengkonfirmasinya dengan jangan mengganti dengan nana, ya, nanada, tapi shichi-nya itu apakah angka atau bukan. Jadi konfirmasi seperti itu biar tidak terkesan tidak sopan. Usahakan agar tidak terdengar tidak sopan. Yang ketiga, pada saat mengambil telepon sebisa mungkin harus tepat. Tidak boleh menulis memo dengan sembarangan. Apabila tidak bisa mendengarkan dengan baik atau meskipun bisa mendengarkan tetapi khawatir ada kesalahan, konfirmasi kepada lawan bicara di telepon sesopan mungkin, ya. Jadi silakan minasang jangan ragu-ragu untuk mengkonfirmasi. Nah, berikut ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan untuk meminta lawan bicara mengulang kembali pesannya adalah sebagai berikut. Ya, jadi apabila minasang konfirmasi terus belum paham, silahkan menggunakan ungkapan-ungkapan berikut untuk mengkonfirmasi. Misalnya yang pertama, osore irimasu ga onamae o mou ichido yoroshii deshou ka? Yang kedua, moushi-wake gozaimasen. Kaisha mail o mou ichido yoroshii deshou ka? Yang ketiga, nen no tame mou ichido tsuzuri o oshite itadakimasen ka? Nah, ini merupakan ungkapan yang bisa minasang gunakan untuk mengkonfirmasi dalam bahasa Jepang.
Sekian penjelasan dari saya mengenai materi ungkapan atau etika dalam menerima telepon dalam bahasa Jepang. Apabila ada pertanyaan, silahkan minasang untuk menanyakannya di dalam kelas. Itu saja. Dewa, koredeo arimasu. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.